Selamat pagi. Di sini saya akan membahas mengenai strategi organisasi, competitive advantage, kemudian dan kaitannya kepada sistem informasi. Ada 5 poin di dalam modul ini. Yang pertama adalah bisnis proses itu sendiri. Jadi kalau bisnis proses atau proses bisnis itu sebenarnya apa ya? Elemen fundamental dari proses bisnis yang pertama tentunya kita harus pahami dulu artinya, yaitu kumpulan aktivitas yang saling berhubungan yang terus berjalan untuk menciptakan sebuah produk, sebuah jasa, service, sehingga perusahaan tersebut atau organisasi memiliki nilai dan harus melibatkan bisnis partner dan atau customer. Jadi proses itu ada 3 elemen fundamental, ada input, resources, sumber daya, dan output. Apa yang menjadi input di sini? Materi, jasa termasuk input, dan informasi yang mengalir dan ditransformasikan sebagai hasil dari aktivitas proses. Kalau resources, sumber dayanya, ya terutama manusia, perlengkapan itu juga merupakan resources untuk membuat aktivitas di dalam suatu proses tersebut. Kalau keluarannya adalah produk atau service yang diciptakan dari proses. 3 ini saling berkaitan. Kalau tidak ada input, resources tidak mungkin bisa jalan. Karena siapa yang menggunakan resources tersebut? Tanpa ada resources, ada input, tetapi sama aja, prosesnya nggak ada. Tanpa adanya output, berarti yang dikerjakan itu sia-sia. Contoh dari bisnis proses. Kalau dari departemen, misalnya departemen accounting, apa aja sih pekerjaan dilakukan oleh mereka? Misalnya managing account payable, managing account receivable, hutang piutang di sini artinya, rekonsiliasi, memanage cash receipt, penerimaan cash, billing, petty cash, penutupan pembukuan di akhir bulan, virtual close. Kemudian dari sisi finance, mengumpulkan managing account collection, menghandle pinjaman dari bank, dan lain sebagainya. Jadi marketing juga demikian, ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh marketing, production yang dilakukan oleh production, human resources, dan management information system. Di sini berarti untuk penerapan sistem informasinya di dalam juga ada aktivitas seperti antivirus control, computer security, training computer user. Ini berarti manusia terlibat di dalamnya. Ini adalah contoh bisnis proses. Jadi apakah di dalam bisnis proses semuanya hanya mengatakan atau mengsinggung mengenai aktivitas? Tidak, karena manusia juga termasuk di dalamnya, output juga termasuk di dalamnya. Cross-functional proses, jadi beberapa bisnis proses itu saling berketerkaitan satu sama lain, di mana dalam artian tidak ada single functional area, single factor, nggak ada. Multiple functional area saling berkolaborasi untuk menghasilkan satu proses, dan masing-masing harus mengexecute spesifik proses dalam hal koordinasi dan kolaborasi, atau dengan kata lain adalah sinergi proses bisnis. Kalau secara pemodelan, secara visual, nah seperti ini harusnya udah familiar namanya flowchart. Ada kotak itu berarti aktivitas, kemudian berketupat sebagai kondisi. Misalnya kita mulai dari yang pertama, ini plan trip, dia merencanakan dulu apa, dia mau kemana, kemudian mengecek penerbangan, ini kondisi sebelum pandemi. Kemudian memeriksa apakah ada ketersediaan tempat duduk, kalau tidak ada ya berarti harus periksa kembali. Mengecek penerbangan yang lain, kalau ada tempat duduk berarti lanjut lagi, submit, kemudian tiket order, dia terima receive, mengecek, confirm sekali lagi ada tidak tempat duduk, kalau tidak ada ya notify, kalau ada dia reserve. Kemudian untuk pembayarannya apakah menggunakan kartu kredit, kalau iya berarti cas kartu kredit, kalau tidak berarti akan menggunakan metode yang lain. Nah ini adalah proses sampai akhirnya. Ini contoh bisnis proses dalam mengorder tiket secara online. Sistem informasi dan bisnis proses kaitannya gimana? Itu adalah critical enabler, trigger dari suatu bisnis proses dalam organisasi. Di mana di sini memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar functional area. Lebih tepatnya, functional area disebut juga departemen. Dan mengizinkan pertukaran informasi, akses, dan data across.
Tiga area yang menjadi titik vital. Yang pertama adalah proses eksekusi itu sendiri, bagaimana mengcapture, menangkap, menyimpan proses data, dan tahapan monitoring. Ini adalah poin kedua pencapaian yang hendak dibahas di sini adalah Business Process Improvement (BPI), Business Process Reengineering (BPR), dan Business Process Management (BPM). Business Process Reengineering itu adalah strategi, namanya aja di engineering ya, berarti membuat sebuah organisasi lebih produktif dan profitable. Engineering itu kan kalau di mata kuliah software engineering itu rekayasa perangkat lunak. Kalau di sini fokus pada bisnis proses. Kenapa ada re-nya di dalam engineering? Berarti dia regenerasi kembali. Ya, makanya ada tulisan produktif dan profitable. Kuncinya dari BPR ini adalah menciptakan clean sheet, jadi lebih baru, lembaran baru. Kemudian menentukan bagaimana the best practice sehingga proses tersebut bisa diimprove. Beberapa perusahaan dia cenderung mengimplementasikan BPR, banyak organisasi menemukan strategi itu, ya terkadang ya ada kesulitan, kemudian sedikit radikal, agak susah ya, banyak rintangan, kemudian ya karena di sini prosesnya adalah secara komprehensif. Tentunya konflik terkadang bisa terjadi ketika menerapkan BPR. Bagaimana dengan BPI dan BPM? Business Process Improvement ini tidak terlalu radikal, sedikit disruptif. Disruptif artinya suatu kondisi di mana dia memecah kondisi normal, keluar dari zona nyaman. Dan beberapa incremental placement yang lain. Jadi BPI ini fokus kepada bagaimana kita mengulangi variasi dari proses bisnis atau output. Misalnya begini, kita ada proses A, B, C, dan D. Tidak tertutup kemungkinan pelombakan dari keempat proses ini bisa terjadi. Misalnya kita masuk ke strategi yang baru. Proses C kalau mau dibuang, kenapa? Pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, perhitungan tertentu sehingga proses tersebut kita minimize. Ya, atau dengan kata lain mengulangi birokrasi. Itu BPI. Kalau dalam BPM ini lebih tinggi dari helicopter view, yaitu sistem management di mana di dalamnya ada metode, tools untuk support desain, analisis, implementation, management, optimisasi secara berkelanjutan dari inti proses bisnis di dalam perusahaan. Ketiga yang hendak kita capai itu adalah business pressure, bagaimana tekanan, bagaimana responnya, dan teknologinya. Bagaimana tekanan dari bisnis? Itu merupakan kombinasi dari sosial, hukum, ekonomi, fisikal, dan politik. Perubahan signifikan ini biasanya ada untuk bisa memberikan tekanan terhadap perusahaan atau dengan kata lain contohnya makroekonomi. Organisasi akan merespon tekanan tersebut dengan cara ya perlu dukungan dari IT sehingga semuanya bisa terlaksana dengan cepat, tepat. Tiga tipe utama dalam business pressure, tekanan yang datang itu adalah yang pertama, market itu sendiri, teknologi, dan kondisi sosial. Jadi market itu terbentuk ya karena global ekonomi, seperti yang sempat saya singgung tadi, global apa ya, makroekonomi. Baik, kalau kita lihat dari lingkaran ini adalah bagaimana keterkaitan antara business pressure dengan operational. Nah, di bagian lingkaran paling luar itu adalah business pressure, tekanan misalnya global ekonomi, kebutuhan untuk real time, changing of workforce, kemudian powerful customer. Ya di sini ini yang tantangan paling berat ya. Karena semuanya masyarakat tidak lagi newbie dalam hal teknologi, semuanya udah mulai paham dan mulai fasih dalam hal teknologi sehingga bahkan UX saja orang awam mereka paham. Nah, oleh karenanya inilah yang menjadi tantangan dalam business pressure. Nah, tadi di 4 poin yang disebutkan itu dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi teknologi berarti information overload. Terlalu banyak informasi juga menjadi masalah kalau tidak bisa diolah. Atau yang kedua adalah inovasi yang berkelanjutan. Bagian yang warna biru itu adalah society, politik atau legal, misalnya social responsibility, regulasi pemerintah, kemudian etika atau serangan teroris. Nah, di sini keempat ini adalah sosial atau politik atau legal.
Dari semuanya ini bisa didukung dengan IT yang paling tengah. Ada e-commerce, strategic system, CRM. Ini adalah ranahnya ERP, Enterprise Resource Planning. Bagaimana salah berkelanjutan, just in time. Just in time artinya kalau memang kita butuh service sesuatu, walaupun service centernya bukan di negara Indonesia, bisa direspon dalam waktu cepat. Itu just in time. Business process restructuring, distrukturkan kembali, intelligent data, on demand, artinya IT dibuat sesuai dengan permintaan, better data management, dan bagaimana beraliansi. Ini adalah lingkaran ya. Nah, dari sisi market pressure, tekanan, ini sempat udah saya singgung ya. Ini beberapa contoh ya, mungkin bisa dibaca aja. Bagaimana tekanan dari teknologi? Ya, tadi inovasi, informasi yang berlebih, ini society. Oke. Respon dari organisasi ada 4 ya. Yang pertama strategi sistem, kemudian fokus kepada customer. Tentunya semakin kita fokus, ya dalam hal ini kalau teknologi US ya, UI UX, customer experience, made to order and mass customization. Ini lebih ke ranahnya manufaktur. Artinya begini, kalau dengan kata manufaktur berarti memproduksi sesuatu dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Kalau made to order, disesuaikan dengan permintaan. Di mana ada permintaan, di sana baru dilakukan. Dan mass customization, semua barang itu bisa di-customize. Ya, ini plusnya menyenangkan customer, atau lebih tepatnya adalah sesuai dengan kebutuhan customer. Bad newsnya adalah butuh resources yang banyak dan harus direspon dalam waktu yang cepat, sehingga customization, kata kunci, maksudnya esensi dari customization tetap terjaga. Ada lagi, yaitu e-business. Ini respon. Baik, bagaimana nih competitive advantage? Keuntungan kompetitif dan strateginya. Merujuk kepada teori Porter, ada 5 poin kompetitif. Yang pertama adalah ancaman dari kompetitor baru. Yang kedua, supplier, bargaining, maksudnya kemampuan tawar-menawar dari supplier. Kekuatan tawar-menawar dari customer. Yang ketiga, ancaman dari produk substitute, pengganti. Dan yang terakhir, persaingan antar perusahaan dalam industri yang sama. Secara gambar, secara visual, yang di tengah, organisasi dengan competing organization. Nah, ini adalah kompetitor. Jadi kita berada di level yang sama. Tantangannya ya sama, itulah dari 4 jalur, supplier, trade of new entrants, ancaman dari yang baru, ancaman produk pengganti, kemudian kekuatan tawar-menawar dari customer dan supplier. Jadi 4 ini tidak terlepas, baik dari kita sendiri ataupun kompetitor. Oleh karenanya ada value chain model, pemodelan untuk memudahkan kita menganalisa, kemudian lakukan, do something. Jadi value chain adalah sekumpulan aktivitas yang melibatkan input, kemudian kita transformasi menjadi valuable output. Ada aktivitas primary yang related kepada production dan distribusi dari perusahaan. Kemudian dukungan supporting yang secara tidak langsung merupakan add value, nilai tambah. Kata add value ini paling penting. Yang membedakan kita dengan orang lain. Kalau pernah baca mengenai business model Canvas, ini istilahnya adalah value proposition. Di mana keuntungan kompetitif ini ya tetap butuh disupport oleh primary. Dua ini saling bergantungan. Kita visualkan sekali lagi. Jadi model yang bagian bawah ada inbound logistik dari sisi internal, ada operation, ada outbound, tim marketing, kemudian customer service. Di dalam ini masing-masing ada proses lagi. Contohnya inbound logistik berarti ada quality control, operation ada manufacturing, tahapannya produksi, outbound dari finished good, itu udah yang bahan yang udah jadi, yang sudah diolah, bagaimana handle pengorderannya. Pengorderan di sini, kalau orang lain mau order, birokrasinya terlalu panjang, ya nggak mungkin mau semurah apapun itu percuma. Jadi operasional itu harus juga di manage.
bagaimana tim marketing bekerja, dan bagaimana customer service-nya, maintenance-nya bagaimana, product knowledge, education. Nah, dari bagian atas itu poin-poin misalnya administrasi, human resource, itu mereka yang saling mendukung. Tentunya kalau lihat di kanan, semuanya ini adalah mengalir kepada add value, nilai tambah. Salah satu strategi dari competitive advantage, ini yang the most simple ya, cost leader. Untuk menjadi pimpinan harga, I can set at a lower cost than you can. Ini udah sudut pandang aja. Kemudian bagaimana menciptakan diferensiasi, I am better, saya lebih baik karena saya berbeda. Ciptakan innovation, I'm doing something new and you cannot catch up. Operational, I can do the same thing more efficiently than you can. Dan yang terakhir, customer oriented, I trade, saya memperlakukan my customer lebih baik daripada yang dilakukan oleh kompetitor. Nah, ini kembali kepada perusahaan bagaimana. Jadi tidak ada lebih konkretnya, itu nggak bisa di breakdown di sini ya. Karena beda perusahaan, beda strategi. Tapi dalam ranahnya ini ya, cost leader, diferensiasi, inovasi, operational effectiveness, dan customer oriented. Baik, bagaimana nih kita align-kan, kita mulai gabungkan antara bisnis dan IT? Tentunya harus berdasarkan strategi itu sendiri, harus jelas, ada misi dan ada goal, tujuan. Fungsi IT tujuannya ya untuk mendukung, mensupport. Karena banyak perusahaan gagal, kegagalan terjadi karena tidak bisa menggabungkan kedua ini. Banyak bisnis eksekutif sering mengetahui lebih sedikit mengenai IT, sehingga dalam proses menggabungkannya itu pun agak susah. Bagaimana karakteristik dari effective alignment menghubungkannya? Yang pertama, organisasi harus melihat IT sebagai mesin inovasi yang terus bertransformasi. IT adalah aset, bukan cost center. Ada beberapa corporate menganggap kehadiran departemen IT hanya membuang biaya. Nah, itu kalau pemikiran konvensional. Kalau memang sekarang ini IT aset. Organization, dia melihat customer dan customer service sebagai sesuatu yang paling penting. Organisasi harus merotasi bisnis dan IT profesional. Jadi menghubungkannya, lakukan manuver. Ya, tidak tanpa adanya IT. Itu menjadi masalah. Organisasi harus menyediakan sesuatu yang jelas, goal yang jelas, sehingga karyawan, mereka pun tahu apa yang mau kita capai. Ibarat kita mau bawa satu kapal, tanpa ada tujuan, orang yang berada di dalamnya juga kebingungan. Organisasi harus meyakinkan karyawan IT memahami bagaimana perusahaan mendapatkan uang. Kalau terjadi kerugian, apa penyebabnya, sehingga mereka pun paham. Organisasi harus menciptakan vibrasi, dan inclusive company culture, budaya yang baik. Baik, jadi dari sini kita udah membahas mengenai cara-cara sistem informasi di dalam menghubungkan satu sama lain dan bisnis proses sebagai satu single functional area. Jadi bisnis proses hanya berdiri sendiri-sendiri, tugas kita adalah menghubungkannya. Cara menggabungkannya supaya lebih efektif dan efisien, yaitu menggunakan IT. Kita udah tahu juga bagaimana mengcompare bisnis proses improvement di engineering dan management, bagaimana respon dari IT, bagaimana strateginya dikaitkan kepada portal, dan karakteristik yang efektif untuk menghubungkan bisnis dan IT. Baik, ini materi dari Organization Strategy, Competitive Advantage, dan Information System. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.